Pernah nggak sih lo mempertanyakan apakah cara hidup yang selama ini lo jalanin ini udah tepat? Pernah nggak sih lo juga ngerasa sibuk nggak ada habisnya, tapi ternyata sibuknya nggak produktif? Terakhir, pernah nggak lo ngelakuin banyak hal untuk mengejar yang namanya kebahagiaan? Tapi nggak tahu kenapa, semakin dikejar semakin sulit aja gitu buat dapetinnya. Kalau iya, gue punya satu rekomendasi buku buat lo yang akan gue bahas pada video ini. Bukunya adalah Are You Fully Charged? Karyanya Tom Reed. Banyak dari kita yang mencari cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena nggak dapat dipungkiri emang, kebahagiaan menjadi salah satu tujuan hidup kita. Ia menjadi alasan kita untuk bekerja. Ia juga jadi alasan kita untuk melakukan segala sesuatu. Terus, gimana sih caranya agar bisa bahagia? Kalau kata Tom Reed, daripada mencari cara bagaimana hidup kita biar bisa bahagia, lebih baik cari cara gimana caranya agar hidup kita bisa bermakna. Karena kalau kita sudah bisa menemukan makna dalam hidup, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Artinya, kebahagiaan adalah hasil dari kehidupan yang bermakna. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menemukan makna tersebut? Meski kita sudah diajarkan untuk mencari pemenuhan dan kepuasan dalam karir dan juga gaji, ini nggak cukup untuk membuat kita bahagia. Sebuah survei di seluruh US menunjukkan kalau meningkatnya sebuah pendapatan seseorang, bahkan hingga 2 kali lipat sekalipun, hal ini hanya akan meningkatkan 9% kepuasan dalam hidupnya. Uang dan kesuksesan adalah motivasi eksternal yang gak akan bertahan lama jika ia dijadikan sebagai sumber kebahagiaan jangka panjang. Namun, cara yang powerful untuk mendapatkan makna dalam setiap hal yang kita kerjakan adalah dengan menumbuhkan motivasi internal. Kita bisa menemukan makna dan motivasi internal dalam segala sesuatu sebenarnya. Salah satu caranya adalah dengan mengubah sudut pandang. Setiap peristiwa memiliki banyak sudut pandang. Belajarlah melihat dari sudut pandang yang bisa membuat lo berpikir positif dan juga bertumbuh. Contoh, jika saat ini lo hanya bekerja sebagai penjaga portal di pinggir jalan rel kereta api misalnya, ya mungkin buat sebagian orang akan berpikir ini adalah hal yang biasa dan terlihat sepele. Tapi percayalah, jika tidak ada pekerjaan semacam itu, berapa banyak korban jiwa yang akan berjatuhan karena diseruduk kereta api? Ya, benar. Begitu juga dengan pekerjaan Anda yang lainnya. Cobalah lihat dari sudut pandang positifnya. Temukan makna apa yang lo dapetin dalam pekerjaan itu. Lalu, belajarlah untuk menceritakan hal tersebut kepada teman-teman lo dengan penuh rasa bangga. Percaya deh, hal tersebut bisa menggandakan energi positif lo. Apalagi kalau lo bisa menggabungkan kekuatan dan juga ketertarikan lo dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar lo. Hal yang perlu lo ingat adalah makna gak akan muncul dengan sendirinya, karena kitalah yang harus menciptakannya. Di bab selanjutnya ada yang disebut sebagai tukar pasif reaksi dengan aktif initiating. Coba jujur, berapa banyak dari kita yang menghabiskan hari untuk mengejar kesejahteraan kita secara proaktif? Mungkin gak banyak. Bahkan kita mungkin menghabiskan lebih banyak waktu hanya untuk merespon kejadian dari luar, seperti notifikasi handphone atau distraksi lainnya. Aktivitas ini ternyata lebih berbahaya dari yang kita kira. Sebuah penelitian pada tahun 2015 ini menemukan kalau keinginan yang dirasakan orang untuk segera merespon notifikasi smartphone-nya sangat berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih buruk dan juga lebih sering sakit fisik dan juga lebih sering sakit mentalnya. Kalau kita ingin mengatur pasif reaksi ini, ada beberapa cara yang bisa membantu. Matikan notifikasi HP lo dan atur waktu tertentu untuk mengecek handphone dan juga sosial media lo. Tapi kalau lo masih kesulitan menghadapi distraksi tersebut, coba deh tuliskan hal-hal yang paling menyita waktu lo itu apa. Seperti misalnya main game, nonton anime, atau sekedar scroll sosial media aja. Setelah lo bisa menghilangkan pasif reaksi tersebut, sekarang waktunya untuk menjadi aktif. Tapi ingat, harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita seringkali mengira sebuah aktivitas adalah sebuah produktivitas. Padahal nggak seperti itu. Nggak semua aktivitas dikatakan produktivitas. Lo bisa aja sibuk banyak aktivitas, tapi ternyata lo nggak menyelesaikan apapun. Berarti lo belum masuk ke kategori orang-orang yang produktif.
Buatlah rencana di pagi hari. Apa aja sih yang ingin lo lakuin di hari itu? Lalu belajarlah menepati semuanya sesuai dengan rencana lo tadi. Gak perlu langsung dengan berbagai aktivitas yang memberatkan. Mulailah dari hal-hal yang kecil dan juga sederhana. Yang penting, lo bisa konsisten menyelesaikannya sehingga ketika di malam hari, lo bisa cek list aktivitas yang udah lo kerjain. Kalau sesuai dengan rencana yang lo buat tadi di pagi hari, selamat. Berarti hari itu lo udah jadi orang yang produktif. Terakhir, insight yang bisa gue bagi dari buku ini adalah lo bisa menggandakan kebahagiaan lo jika lo bisa terhubung dengan dunia sosial lo secara baik. Lo juga harus punya waktu untuk bersantai dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tepat. Entah itu pasangan lo, sahabat lo, keluarga lo, atau siapapun lah ya yang bisa menjadi teman cerita gitu. Jadi sangat penting memang untuk memilih teman dengan bijak. Kenapa? Karena mereka yang menghabiskan waktu bersama kita itu bisa membentuk pola pikir kita, bisa membentuk tingkah laku kita, bisa membentuk kebiasaan kita. Sehingga pada akhirnya ia pun dapat membentuk kesejahteraan kita, suka ataupun tidak suka. Nah, itu saja yang bisa gue bagikan pada video ini. Walaupun masih banyak hal yang menarik yang bisa kita gali, yang tentunya sangat inspiratif dari buku ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa baca sendiri bukunya ya. Nanti silahkan berbagi lagi di komentar ini. Oke? Saya Adin Snur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.